Shalom saudara-saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Minggu ini temanya adalah menangkap pesan Tuhan. Dan kita akan melihat dari kehidupan Musa. Oke, kita lanjut aja apa yang Tuhan mau sampaikan. Saudara, ketika kita baca firman, kadang-kadang kita lebih terpaut kepada kejadiannya, pada hal-hal yang adikodrati, pada janji-janji yang adalah bagian Tuhan, sehingga kadang kita nggak mau menangkap pesan yang melampaui itu. Nah, saya mau katakan ketika kita baca firman, maka ada dua hal. Satu ada pesan roh, dan sesatu lagi adalah pesan jiwa, saudari. Ya, artinya message tentang hal-hal yang roh, adikodrati. Nah, itulah yang makanya kita ngelihat ada mujizat segala. Tetapi juga ada pesan untuk jiwa kita. Kenapa? Kita akan ngelihat nanti. Tapi kita akan lihat bahwa message pesan-pesan yang roh adalah hal-hal yang adikodrati, kejadian-kejadian yang luar biasa, tetapi itu bagian Tuhan. Sedangkan pesan jiwa adalah bagian kita. Dan itu untuk mengubah pola pikir kita, saudari. Nah, hari-hari ini banyak orang percaya ketika baca firman, mereka hanya mau melihat pekerjaan Tuhan, janji Tuhan, bagian Tuhan, hal-hal yang adikodrati. Enggak salah, ada hal-hal yang adikodrati dan Tuhan janjikan. Tetapi banyak orang hanya mau menekankan itu sehingga tidak mau melihat bagian yang lain, yaitu bagian kita, di mana Tuhan mau mengubah pola pikir kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita dewasa. Ketika kita belajar dewasa, itu dimulai dengan pola pikir. Dan hanya orang dewasa yang bisa kerjasama. Kalau anak kecil, semua dilakukan oleh orang tuanya. Tetapi nggak mau orang tua kalau anaknya terus jadi kecil dan nggak bisa apa-apa selalu dilayani. Tuhan mau kita pun bertumbuh. Dan cara kedewasaan kita ditentukan oleh pola pikir. Ketika firman Tuhan berkata, berjalankah dua orang yang belum sepakat, artinya bekerja samakah dua orang yang memiliki pola pikir berbeda? Tentu tidak. Oleh sebab itulah Tuhan mau membuat kita ini teman sekerja Allah. Untuk itulah kita harus punya pola pikir yang sama dengan Tuhan sesuai firman. Oleh sebab itu, saya mengundang kita ketika kita baca firman Tuhan, jangan hanya melihat kejadian yang adikodrati, janjinya yang adikodrati, tetapi juga pesan apa yang Tuhan mau sampaikan. Sebab Tuhan selalu mau pola pikir kita diubahkan, saudara-saudari. Ya, dan untuk mengubah pola pikir harus sadar bahwa ketika kita baca firman, Tuhan sedang mengubahkan pola pikir. Banyak sekali pola pikir kita itu bukan berasal dari firman, tapi dari dunia. Dan saya mau katakan, pola pikir dari dunia itu tidak selalu buruk, saudara-saudari. Ya, jadi oleh sebab itulah kita belajar menangkap pesan Tuhan hari ini lewat kejadian Musa, saudara-saudari. Ya, nah kita akan lihat aja apa yang Tuhan mau singkapkan dari Keluaran 3 ayat 1-5 ketika Musa dipanggil Tuhan mau diutus untuk balik ke Israel. Ya, sebab itulah saat itu saya nggak baca langsung kejadian 3:1-5. Musa sedang mengembalakan kambing, bukan milik dia, tapi milik kambing domba mertuanya. Ya, lalu dia melihat malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dia dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Dia melihat tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Lalu Musa menyimpang, mau meriksa. Tapi Tuhan mulai melarang ketika itu, lalu berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana kau berdiri adalah tanah yang kudus. Saudara, kalau kita baca ini, wow, langsung gambaran kita, imajinasi kita melihat sesuatu, hal yang adikodrati. Wow, ada semak duri dengan nyala api tapi tidak terbakar. Lalu ketika Musa mau dekat, tanggalkan, itu kudus karena ada hadirat Allah. Lalu kita membayangkan senantiasa ini cerita tentang kehadiran Tuhan yang luar biasa. Saya tidak menolak hal itu, benar itu terjadi, itu dimensi roh, saudari, arti yang dimensi adikodrati. Tetapi jangan berhenti sampai situ aja. Ada pesan yang untuk jiwa kita.
Pesannya apa? Yuk kita ngelihat. Saya mulai dulu di ayat 5, Keluaran 3 ayat 5. Ketika Tuhan bilang, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasut dari kakimu, sebab tempat yang kau berdiri itu adalah tanah yang kudus, saudara-saudari. Saudara-saudari, pesan untuk jiwa kita, kita harus belajar untuk kritis. Karena jiwa adalah bagian di mana ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan itu bisa mulai kita dapatkan insight ataupun sesuatu yang lebih dalam ketika kita mulai belajar mengkritisi, mulai memakai ya pikiran, perasaan, kehendak yang Tuhan taruh. So, itu kritis. Pertanyaannya misalkan ya, apakah Tuhan dengan tujuan untuk membebaskan umatnya di Israel bisa berbuat langsung daripada dia datang ke Musa? Apakah dia bisa datang langsung kepada Firaun dan tekan Firaun untuk membebaskan umatnya? Bisa sekali. Tapi kenapa dia pakai Musa? Dia harus susah-susah sama Musa. Nah, inilah yang dapat kita tangkap dari pesan terhadap jiwa kita, mengubah pola pikir kita. Tuhan bisa lakukan segala sesuatu sendiri, tetapi dia mengundang kita karena kita ini Tuhan mau jadikan adalah teamwork dia, kerjasama dia. Ya. Dan pertanyaan kedua, ketika Tuhan panggil Musa datang, jangan mendekat ataupun menampakkan diri kepada Musa, apakah Musa saat itu layak ataupun orang yang hebat? Sama sekali tidak. Jadi pesan yang mau disampaikan di sini adalah bahwa ketika Tuhan bilang jangan dekat, tanggalkan kasutmu sebab tempat yang berdiri adalah tanah yang kudus, karena awal dari undangan Tuhan ini adalah undangan, bukan jangan dekat-dekat arti menjauh sana. Kita jangan melihat dengan arti sekedar harafiah, tetapi kita mulai melihat tanggalkan kasutmu, tanah engkau berdiri itu kudus. Kenapa Tuhan harus menampakkan diri kepada Musa dan jauh-jauh cari-cari Musa di situ, dan Musa saat itu sedang nggak ada apa-apanya? Karena Tuhan mau bicara kepada kita juga. Sama seperti dia bicara pada jiwanya Musa. Aku mengundang kamu, walaupun kamu nggak layak, untuk ambil bagian dalam rencana Tuhan. Amin ya, saudara? Oke, nah sekarang untuk melihat itu kita harus kritis, kita gali lagi, kita mulai pertanyakan, kenapa harus menanggalkan kasut ataupun sandal, ya sepatu kalau mungkin saat ini? Ya, apa dampaknya, apa perlunya, kenapa harus ditekankan? Saudara, kita bayangkan begini, saudara. Anda pernah ketika pakai sepatu, ketika Anda pakai sepatu melangkah, apakah Anda sering terpikir, apa yang ada di bawah kaki kita? Kita berdiri di mana, kita injak apa ketika kita pakai sepatu, kita jalan? Enggak kan, saudara-saudari? Enggak senantiasa kita mikirin. Tetapi ketika Musa membuka kasutnya atau sepatunya, ataupun kita buka sepatu, kita jalan, maka kita mulai mikirin, ini sakit, ini batu, ini ada beling, kita harus hindari. Saudara, kita memikirkan apa yang kita injak, di mana kita berjejak. Sebelumnya kita enggak. Karena sudah menjadi pola pikir kita, sama seperti begini, ketika Anda naik mobil, udah biasa naik mobil, Anda nggak mikir lagi bagaimana nyetir, bagaimana pindahin gigi, pindahin ngerem, Anda lakukan otomatis karena sudah ada pola pikir. Kalau orang baru belajar naik mobil, Anda jangan ganggu, karena dia mau konsentrasi, dia harus mikirin apa yang harus dia lakukan. Karena belum biasa, tapi sudah terbiasa, dia nggak usah mikir. Sambil ngobrol, sambil dengerin musik, dia bisa lakukan, saudari. Karena sudah jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan itu bukan berarti nggak dipikir, tapi sudah tercetak pola pikirnya. Oleh sebab itu, kasut adalah lambang daripada pola pikir yang telah lama ada di kita, yang kita kenakan. Dan biasanya pola pikir dunia, kembali saya katakan, pola pikir dunia bukan selalu jelek. Tetapi melangkah tanpa kasut adalah kita diundang untuk memakai pola pikir baru. Pola pikir baru itu kadang ketika kita baru pakai, kita mulai ubahkan dengan pola pikir yang baru, yang lama kita ubah yang baru, kita nggak nyaman. Karena kita masih belum terbiasa. Kita mengalami, kita merasakan apapun juga yang di bawah kita yang kita jejakkan, kita rasakan, saudari. Tetapi bukankah ini yang juga Tuhan suruh? Dalam Roma 12 ayat 2, jangan jadi serupa dengan orang dunia, biarlah kamu diubahkan oleh pembaruan pikiranmu.
Jadi orang dunia diasosiasikan dengan pikirannya. Dan lihat yang menarik. Agar kamu dapat mengenal kehendak Allah yang baik, berkenan dan yang sempurna. Saudara, bukan dikatakan yang baik dan yang jahat, tapi yang baik, berkenan dan sempurna. Saudara-saudari, pola pikir dunia tidak selalu buruk, saudara-saudari. Ya, misalkan pola pikir dunia, kadang-kadang misalkan ada orang bikin kita marah. Kita balas marah, kita pakai perkataan yang pedas, tapi kemudian kita sadar. Lalu kita tenangin, kita ampunin, beres, udah kita nggak pikirin lagi. Tapi kita ulangin lagi begitu kalau terjadi. Ketika kita nggak sadar, maka kita akan ulangin. Apakah jelek? Nggak jelek kan? Saat Anda marah, sesaat kemudian Anda tenangin, Anda udah menyesal, lalu Anda udah tenangin, Anda udah ampuni dia, ya udah selesai. Tetapi yang Tuhan mau adalah pola pikir bukan hanya yang baik dan buruk, tetapi baik, berkenan, sempurna. Kata sempurna ini, seperti yang kita sudah bahas, teleos, artinya sempurna, menggenapi, lengkap, menggenapi panggilan kita, tujuan kita. Bukan sempurna artinya tidak ada cacat sama sekali. Saudara, enggak. Tetapi melengkapi, sempurna, melengkapi, menggenapi tujuan Tuhan buat kita, saudari. Ya, jadi inilah kehendak Tuhan buat kita. Pesan ketika kita tangkap ini bukan hanya tentang hal-hal yang adikodrati, tetapi pesan buat jiwa kita, tanggalkan pola pikir dunia, mulai berjalan dengan pola pikir surgawi. Saudara, kemudian di dalam Keluaran 3 ayat 2, Tuhan menampakkan diri, menarik perhatian Musa dengan nyala api yang keluar dari semak duri. Nah, kita harus challenge lagi pola pikir kita. Kenapa ya Tuhan harus semak duri? Kenapa nggak batu? Saudara-saudari, firman Tuhan selalu menyampaikan sesuatu ada tujuan. Anda tahu semak duri itu selalu melambangkan sesuatu yang sementara. Hidup kita ini seperti semak duri, fana, cepat. Jadi adalah semak duri lambang ketidakberartian, dan juga saat itu lambang orang Israel yang hidupnya tidak berarti di Mesir, saudara-saudari. Ya, dan ini juga kehidupan kita kadang-kadang kita merasa hidup kita nggak berarti, nggak bawa dampak, kayak begitu. Ataupun juga ya kehidupan kita ini kayak begini-gini aja, ya saudara. Tetapi dan kemudian api ya adalah lambang daripada tekanan hidup kita, seperti terpanggang. Api adalah lambang tekanan hidup. Jadi pesannya apa dong buat jiwa kita? Dengan kata lain, pesan buat jiwa kita bisa diartikan begini, perkata-kata saya. Walaupun dunia memandang kita tidak berarti dan kita melewati tekanan hidup yang besar, tetapi semak duri itu hangus nggak? Kebakar nggak? Enggak kan? Jadi Tuhan mau ngomong kepada Musa, kepada kita, walaupun dunia memandang kita tidak berarti dan kita harus melewati tekanan yang besar, namun Tuhan tidak akan membiarkan tekanan hidup itu menghanguskan ataupun mengalahkan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika Tuhan menjumpai kita, ketika berjalan sama Dia, tekanan hidup sebesar apapun juga tidak akan membuat kita dikalahkan. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan ya. Jadi inilah message, pesan terhadap jiwa kita lewat yang hal adikodrati. Kalau kita hanya gambarkan, wow luar biasa Tuhan, itu semak duri tidak terbakar. Nah, kita tidak melihat pesan untuk jiwa kita. Itu hanya sekedar hal kejadian adikodrati. Lalu pesan ketiga apa? Tuhan, Musa mulai itu disuruh berubah pikiran, lalu kemudian ya bahwa apa ya, dia nggak, walaupun ada tekanan, nggak akan menjatuhkan dia. Lalu Musa mulai ngelihat diri dia, memang aku bisa kayak begitu Tuhan, kira-kira kayak begitu saudara. Maka dia tanya, siapa aku ini Tuhan? Tapi Tuhan jawab dalam Keluaran 3 ayat 5, aku adalah aku. Jadi dengan kata lain, Musa bertanya, siapa aku ini? Dia fokus pada kelemahannya, ketidakberdayaannya. Siapa saya Tuhan? Seringkali kita juga ngelihat kehidupan ini adalah kita fokus pada diri kita. Saya ini siapa Tuhan? Emang saya bisa apa Tuhan? Saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya backing, saya nggak punya keahlian, ataupun macam-macam. Karena kita menghubungkan diri kita dengan kelemahan kita. Tetapi lihat dong cara Tuhan. Dia menghubungkan diri, keadaan, ataupun siapa kita dengan siapa Dia.
Aku adalah aku. YHWH memang dalam bahasa aslinya, tetapi kita mau melihat pesan jiwanya, saudara, message kepada jiwa kita. Tuhan menjawab dengan aku adalah aku, artinya siapa aku? Dengan memperlihatkan kebesarannya, saudari. Jadi Anda melihat, Musa, pola pikir yang lama adalah selalu, pola pikir dunia adalah mengkaitkan kita dengan siapa kita. Tetapi pola pikir kerajaan Allah adalah mengkaitkan hidup kita dengan siapa Tuhan. Saudara, sering nggak kita dalam hidup ini selalu mengkaitkan keadaan kita, masalah kita, hal-hal apapun yang berhubungan kita dengan siapa Tuhan? Jarang kan, saudara? Dan itu yang Tuhan mau, pola pikir ini. Dan itu harus kita biasakan, mengubah pola pikir nggak langsung. Kita harus mulai sadar, lalu latih. Baru ketika kita melihat siapa Tuhan, baru Tuhan suruh lihat diri kita berdasarkan apa yang Tuhan lihat dalam diri kita. Makanya Tuhan bilang, akulah aku telah mengutus akunya itu Musa kepadamu. Jadi, dengan kata lain, Tuhan siapa kita ditentukan oleh apa yang Tuhan lihat dalam diri kita. Apa pengutusan Tuhan? Artinya, Tuhan melihat kita sebagai utusan. Dia mengutus kita, wakilnya di muka bumi ini, saudara-saudari. Ya, makanya di dalam 1 Petrus, ya, dan kita ini adalah untuk memberitakan perbuatan yang besar. Jadi, saudara, dengan kata lain, lewat tanya jawab ini, Musa luar biasa. Bukan hanya kita terpesona dengan mengetahui Allah itu YHWH, aku adalah aku, tetapi kita juga menangkap pesan, message terhadap jiwa kita yang mengubah pola pikir. Bahwa hidup ini bukan tentang diri kita, namun hidup kita adalah untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Dan ini sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika Anda jadi milik kepunyaan Tuhan, tujuannya, ketika Anda dipanggil keluar dari kegelapan, diselamatkan, tujuannya memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, ataupun dengan kata lain, yang dilakukan oleh Tuhan, saudara-saudari. Hidup Anda dan saya, pola pikir yang baru, saudara-saudari, ya, entah Anda lihat mau tidak lihat, fakta bagaimanapun, tapi pola pikir yang baru yang ada harusnya kita adalah hidup saya untuk memberitakan tentang Dia, perbuatan Dia, kebesaran Dia, kemuliaan Dia. Ini yang Tuhan mau, saudara-saudari. Dan ternyata berubah pola pikir itu nggak gampang. Musa sampai mempertanyakan dan Tuhan memberikan peneguhan 3 kali. 3 kali ini bukannya kuantitinya, tetapi mengatakan bahwa itu harus diulang-ulang-ulang. Mengubah pola pikir harus Anda ulang-ulang-ulang. Makanya Musa dikasih 3 hal untuk meneguhkan. Mulai pertama, Keluaran 4 ayat 2 dan 4. Musa ragu, tapi Tuhan bilang, apakah yang di tanganmu itu? Tongkat, Tuhan. Lemparin ke tanah. Maka seketika itu juga tongkat jadi ular dan Musa lari. Ya normal dong, saudara. Ya takut, ya, apalagi ular padang gurun itu berbisa sekali. Tapi firman Tuhan, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. What? Pegang ekornya? Kalau Anda pegang ekor ular, Anda akan dipatok, digigit. Apalagi ular berbisa berbahaya. Tapi Musa mengulurkan tangannya, ditangkap, dan ular itu jadi tongkat di tangannya. Nah, saudara, Anda harus bertanya kritis, kenapa Tuhan suruh pakai tongkat? Ya kan karena yang ada di tangan Musa satu tongkat. Ya bisa aja yang lain. Musa ada kantong, Musa ada yang lain, bisa aja yang lain. Tapi kenapa tongkat? Karena tidak ada sesuatu yang tanpa arti di dalam firman Tuhan. Anda tahu bahwa Musa selama ini, ya saat Tuhan menemui Musa umurnya 80. 40 tahun pertama hidupnya dia hidup di Mesir di dalam istana Firaun, saudara, dibesarkan dan dididik dengan hikmat orang Mesir dan dia berkuasa. Jadi selama 10 tahun pertama hidup Musa dia memiliki tongkat, tapi bukan tapi tongkat status, tongkat otoritas, karena dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Inilah sama ini dengan tongkat itu dia ngomong apa didengar, dia berbuat apa diikutin, saudara. Tetapi kemudian ketika dia lari ke padang gurun, ke Median, karena takut terhadap orang Mesir, karena dia membunuh orang Mesir dan tidak diterima oleh orang Israel, saudara, dia mengembalakan kambing domba mertuanya selama berapa tahun? 40 tahun. Dan ingat, Musa dididik dalam kebudayaan Mesir. Dan dalam kebudayaan Mesir, gembala domba itu adalah pekerjaan yang hina.
yang rendah, bukan hanya rendah tapi hina. Ya, jadi selama 40 tahun itu Musa memegang tongkat gembala. Dulu tongkat status, sekarang tongkat gembala. Dan saudara, setiap dia ingat tongkat gembala ini, dia ngelihat tongkat ini, maka dia ingat kegagalan dia, penyesalan dia. Dulu dia punya posisi, dia punya macam-macam, tetapi sekarang dia nggak punya apa-apa. Dia ada di posisi yang rendah, hina. Jadi ketika Tuhan tanya apa di tanganmu, tongkat, bukan tanpa tujuan. Tuhan sedang berbicara kepada jiwanya, Musa, engkau sedang berantakan. Musa, engkau sedang merasa ada di paling bawah. Tuhan sedang ngomong pada jiwanya, saudari. Dan dia sedang berbicara ngomong pada jiwa kita. Ya, karena selama 40 tahun Musa ngelihat tongkat yang lihat pada kegagalan. Tongkat adalah mengingatkan dia pada kegagalan. Tuhan sedang ngomong. Apa iya Pak, dia merasa tertekan selama jadi gembala di padang gurun Median, padahal kan dia punya istri. Saudara, ketika dia punya istri, dia punya anak, dia kasih nama anaknya Gersom. Gersom artinya orang asing. Dan kata makna orang asing sini artinya terlantar. Dia merasa terlantar selama 40 tahun ini. Ya, tetapi Tuhan pakai, Tuhan beresin tongkat itu, Tuhan beresin ya ingatan-ingatan tentang kegagalan itu, dan Tuhan pakai tongkat itu untuk menyatakan kuasa. Dilempar tongkat itu jadi ular, diangkat kembali jadi tongkat. Dan bahkan Tuhan bilang dalam Keluaran 4 ayat 17, tongkat di tanganmu ini akan dipakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Wow, saudara, bukankah itu luar biasa? Bahwa Tuhan sekarang memberikan gambaran baru berdasarkan kasih karunia Tuhan. Kenapa kasih karunia? Karena tongkat ini jadi pembuat mujizat bukan karena Musa. Musa itu udah gak layak. Tapi karena kemurahan Tuhan. Inilah yang disebut Tuhan sekarang memberi gambaran baru berdasarkan kasih karunia Tuhan. Jadi pesan Tuhan untuk apa? Pesan Tuhan buat kita adalah Tuhan tahu kegagalan kita, luka batin kita, kekacauan hidup kita, kejatuhan kita, yang selama ini kita sesali. Yang kita sesali, saudara ya. Kalau Anda nggak sesali, Tuhan nggak bekerja juga. Yang kita sesali, yang membawa dampak, yang kita bikin jadi nyesek, saudara. Dan Tuhan mau kita untuk mengizinkan Tuhan menulis ulang gambaran itu berdasarkan kasih karunia, untuk merangkai masa depan Anda dan saya. Yesaya berkata, saudara, dalam 43 ayat 18-21, dia bilang, gak ada gunanya mengingat masa lalu. Percuma yang mengenang sudah-sudah. Masa lalu yang buruk, gak kegagalan, kejatuhan. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Wow. Sekarang sudah mulai, tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Ya, binatang liar akan melakukan aku, serigala burung unta akan memuji aku, sebab aku mengalihkan air di padang gurun. Jadi di jalan di padang gurun itu adalah air, dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum kepada umat pilihanku. Saudara, Tuhan membuat jalan, memberi air. Tujuannya bukan yang lain, tapi buat umat Tuhan. Apakah umat Tuhan yang layak? Enggak. Kalau Anda baca selanjutnya, umat Tuhannya malah menolak dan juga menyangkal, saudara. Tapi Tuhan tetap buat. Artinya apa? Kasih karunia. Bukan karena Anda dan saya layak. Jangan merasa bahwa Tuhan harus melakukan sesuatu yang baik kepada Anda. Itu membuat kita akan menjadi kecewa. Tapi mulailah punya pola pikir. Tidak ada kelayakan daripadaku selain daripada kasih karunia Tuhan. Petrus katakan, letakkanlah seluruh pengharapanmu berdasarkan kasih karunia. Seluruh pengharapan kita. Apa yang kita rindukan, inginkan, mau bangun, mengharapkan, letakkan seluruhnya atas dasar kasih karunia. Ya. Dan dikatakan dalam Yesaya, merekalah bangsa yang kubentuk bagi diriku agar dapat mewartakan pujian bagiku. Luar biasa kan Tuhan, saudara-saudari. Itulah yang dia lakukan. Hari ini kita sampai sini, tapi Anda bisa ngelihat bahwa jangan baca firman hanya sekedar kejadiannya yang luar biasa, janjinya yang supranatural. Itu semua bagian Tuhan, tapi mulailah tanya, Tuhan bagian saya apa? Pola pikir apa yang harus saya ubah? Karena Tuhan mau kita kerjasama, mau jadi partner dia. Sebab itulah kita perlu sepakat dalam pola pikir. Amin.
Dan kita akan nanti akan kita lanjutkan masing ada dua ya tanda yang Tuhan berikan pada Musa. Coba Anda latih untuk melihat pesan apa. Hal yang lain waktu Tuhan katakan waktu Musa masih ragu, dia suruh Tuhan masukkan tanganmu ke dalam baju. Kemudian ketika Musa masukkan ke dalam kantong bajunya, dia keluar tangannya penuh kusta. Tuhan suruh masukin lagi, tangannya tahir, saudara. Nah itu di Keluaran 4 ayat 6 dan 7, kemudian ada di Keluaran 4 ayat 9. Coba Anda latih. Anda minta tuntunan Roh Kudus, Anda challenge pola pikir kita, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jiwa kita, yang mau diubahkan, mau mengubah, supaya pola pikir kita berubah. Dia lewat dua kejadian ini. Ini ayatnya, saudara, ya. Lewat ayat ini, saudara, Tuhan mau pesan apa kepada Anda dan saya. Oke, kita nanti lanjut dengan bagian yang kedua, yaitu menangkap pesan Tuhan. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan berkati kita semua.